Halo guys, melanjutkan soal menjadi kaya itu mudah guys. Jadi memang ada nggak enaknya juga nih kalau mau jadi orang kaya nih. Jadi kan begini ceritanya kan, yang penting kan antara pemasukan sebanyak mungkin dengan pengeluaran sedikit mungkin. Dan sehubungan sudah terkondisikan menjadi orang susah. Jadi kalau makanan-makanan yang mewah kayak makanan Eropa gitu kan rasanya nggak enak. Kalau misalkan kita makannya pecel lele gitu kan, rasanya lebih enak gitu ya kan. Nah, jadi kalau saya tuh kalau makan suka makan di kantin rumah sakit. Maklum lah kan rumah sakit pemerintah nih ceritanya ya. Kalau saya makan tuh ya paling sebel kalau lagi makan ada keluarga pasien lewat. Dibayarin makan. Kan nggak enak tuh kita dibayarin. Apalagi pernah saya dibayarin. Baru ambil makanan, maklum lah ya kan makan ambil nasi sama dua lauk. Kan sekalian lagi diet. Lauknya dua aja. Nasi juga jangan banyak-banyak. Bayarin, udah dibayarin bu, jangan bu, udah bu, nggak usah bu. Nggak apa-apa dok, nggak apa-apa dok, cuma 10.000. Walah, ketahuan makan dokter makan cuma 10.000. Ya itu, belum lagi begini. Kan kita kalau pagi ke rumah sakit pemerintah, kalau siang kita ke rumah sakit swasta. Pagi sampai rumah sakit pemerintah naik mobil sejuta umat. Loh dok, naik Grab katanya. Saya bilang enggak, itu pakai sopir. Sorenya ke rumah sakit swasta, sampai di lobinya turun, orang main nyosor aja mau masuk. Terus yang satunya narik, jangan-jangan bukan nomornya lain, bukan mobilnya bukan ini katanya. Gokar bukan itu katanya. Nah itulah sekelibat tentang nggak enaknya kalau mau jadi orang kaya kayak begitu. Tapi mau apapun yang diomongin orang, ya kita mesti tetap tegar kalau mau kaya. Kalau kita susah siapa yang mau bantuin kita? Mendingan dilihat seperti itu, tapi kita bisa mandiri daripada kebanyakan utang. Kalau dokter-dokter muda sekarang, kebanyakan rumah belum kebeli, tapi pamer mobil mewah dulu karena gengsi di parkiran dokter. Soalnya, itu orang suka ngeledekin. Kok semua mobilnya bagus-bagus dok? Masa dokter mah pura-pura susah aja nih, mobilnya cuma sederhana kayak begini. Bilang aja mobilnya jelek, pakai sederhana. Bilang pura-pura susah, bukan pura-pura susah ya, emang susah beneran. Kan gue bukan lahir dari genetically rich. Kalau yang memang lahir dari genetically rich tuh lain cerita. Dulu mah mobil nasi campur, nit, nggak punya duit, nggak disebut mereknya gitu. Sekarang juga mahal tuh nasi campur tuh. Nggak, satu porsi kalau nggak salah 60 atau 70 ribu gitu. Dulu mah masih masih pelajar, naik bis dulu cepet, ribut mulu sama kondektur. Akhirnya belajar dari temen, kalau diminta apaan nih cepet, ala kita lah ya, dilewatin terus sama kondekturnya ya kan. Kalau nggak belajar bilang ala kita lah, waduh, dimintain lagi nggak mau, cepet bayar kondekturnya. Ya jadi kita harus ingat selalu prinsip ya, bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi dihina di apa nggak masalah. Yang penting kita bisa hidup bahagia. Ya, kalau saya makan makanan biasa nih, ada teman saya suka bilang, lu makan makan orang susah, lu makan orang susah. Dia belum tahu makanan orang susah itu di Prancis mahal harganya. Soalnya gini-gini, dulu kan pernah kerja di perusahaan Prancis. Pertama kali saya naik bisnis kelas, dulu kerja di perusahaan Prancis, perusahaan obat dari Paris. Setahun 2 kali saya ke Paris. Itu saya dapat ya kamar namanya di Pullman Tour de Eiffel, jendela dibuka set ya, itu langsung menara Eiffel. Sayangnya dulu belum ada smartphone, jadi saya nggak bisa selfie. Jadi saya udah nyobain semua makanan. Kayak gimana makanan Prancis, makan malam sama orang Prancis udah nyobain saya. Tiap malam kita carinya makanan apa? Kalau nggak ada undangan makan malam, kita carinya makanan Asia. Kalau ketemu makanan Asia itu rasanya udah paling oke, paling enak. Ya. Jadi kalau orang kayanya bukan OKB, sebetulnya mah hidupnya nggak kelihatan kaya, santai, nggak perlu pakai 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 barang merek branded biar diakui eksistensinya, nggak perlu. Itu mah orang susah, yang perlu itu semua branded cuma buat bohongin orang supaya kesannya mentereng. Kalau nulis resep pakai pulpen dari promosi obat kan nanti
harga resepnya lebih murah daripada kita nulis resepnya pakai Montblanc misalnya gitu kan, Shiver atau apalagi pulpen-pulpen yang mahal gitu kan. Jadi itu semua cuma ilusi kehidupan, guys. Ya, anak-anak muda mesti belajar nih. Apa itu namanya ilusi kehidupan? Ya, apa itu LV? Weh, emangnya lu pakai LV bisa lebih memberikan nilai tambah? Yang makin kaya orang di Prancis sana, di Paris. Di Paris mah yang ngantri di sana orang Asia semua di depan LV. Orang bulenya mana mau pakai LV kayak begitu. Ya jadi kita tuh mentalitasnya masih mentalitas dijajah sebetulnya. Ini bukan cuma soal LV ya, maksudnya ada juga yang lain ya, Gucci lah, terus apa lagi, macem-macem lah ya, merek-merek gitu ya, yang mahal-mahal ya. Gucci tahu kan Gucci kan? Gucci, Tong, gitu, Keramik, Gucci. Jadi ini bukannya maksudnya menginikan ini ya, ini cuma ngasih contoh gitu loh. Entar ngelaporin lagi lo, di take down gue punya YouTube. Jangan begitu tega lo. Ini cuma buat ngajarin anak muda, ngasih kuliah tuh kayak begini ya.